Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai kesehatan kerja untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang dibina oleh Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, ST MKes IPU ASEAN Inc. Berikut merupakan profil dari anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Jauharatul Ambaroh. Saya ini Nabila Artadi. Saya Cantika Alia. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran rektor, Bapak Nufril Hanani, Wakil Rektor 1, Ibu Aulianya, Wakil Rektor 2, Bapak Gugus Irianto, Wakil Rektor 3, Bapak Abdul Hakim, dan Wakil Rektor 4, Bapak Muhammad Sasmia Jati. Dan jajaran dekanat, Bapak Bambang Supriyono, Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Yusri Abdillah, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Ibu Hamidah Nayati Utami, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Muhammad Rozikin. Tak lupa kepada Kepala Jurusan Bapak Raden Rustam Hidayat dan dosen pengampu mata kuliah Ibu Komariatus Solihah. Daftar isinya, yang pertama dan anggota kelompok, kedua ucapan terima kasih, yang ketiga daftar isi. Dan ini subbabnya ada yang pertama definisi kesehatan kerja, penyakit akibat kerja, penjagaan penyakit akibat kerja, program kesehatan kerja, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama, definisi kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah kondisi kesehatan yang ditujukan agar masyarakat pekerja mendapatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, dan juga sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah segala penyakit yang disebabkan oleh paparan lingkungan pekerjaan. Penyakit akibat kerja dibagi jadi 4. Yang pertama, faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, dan faktor ergonomi psikolog. Faktor fisik terdiri dari 4. Kebisingan. Paparan kebisingan pada tingkat suara yang tinggi dapat menyebabkan tuli syaraf. Yang kedua, getaran. Getaran berasal dari alat-alat mekanis. Efek dari getaran mekanis yaitu menyebabkan sel jaringan pada tubuh rusak dan metabolisme tubuh terganggu. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah energi yang ditransmisikan dan dikeluarkan atau diserap dalam bentuk partikel atau gelombang energi elektromagnetik. Efek radiasi macam-macam. Pada mata dapat menyebabkan katarak, peradangan pada kornea. Pada kulit menyebabkan luka bakar dan hiperpigmentasi. Pada sistem reproduksi menyebabkan kemandulan yang sifatnya tidak dapat pulih lagi. Yang keempat, tekanan udara. Bahaya tekanan udara terbagi menjadi 2, yaitu tekanan udara tinggi. Bahaya bagi para pekerja menyebabkan compression sickness. Tekanan udara rendah dapat menyebabkan jaringan otak kekurangan oksigen. Yang kedua, faktor kimia. Banyak bahan kimia yang bersifat beracun dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh dan organ lainnya. Bahan kimia berbahaya dapat berbentuk padat, cair, uap, gas, debu, atau asap, dan kabut. Bahan kimia dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 cara utama, yaitu menghirup, menelan, dan penyerapan ke dalam kulit atau kontak
invasif. Yang ketiga, faktor biologi. Kesehatan pekerja terganggu akibat faktor biologi disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, cacing, dan kutu. Faktor biologi dapat menular dari seorang pekerja ke pekerja lainnya. Pencegahan penyakit menular antara lain imunisasi dengan pemberian vaksinasi atau suntikan. Yang keempat, faktor ergonomi psikologis. Penyakit akibat pencahayaan ergonomis yang tidak memadai dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu terjadi akibat akumulasi jangka panjang, tidak terjadi secara teratur. Beberapa di antaranya adalah tendinitis, cedera leher dan punggung, ketegangan atau kesleo, dan jari pelatuk. Pencegahan penyakit akibat kerja. Ada beberapa tips dalam mencegah penyakit kerja secara benar dan teratur, mengenali risiko pekerjaan dan cara mencegahnya, segera akses tempat kesehatan terdekat terjadi luka yang berkelanjutan. Ada pula pencegahan lain yang dapat ditempuh, seperti pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Dalam pengendalian penyakit akibat kerja, salah satu upaya yang wajib dilakukan adalah deteksi dini. Jadi pengobatan bisa dilakukan secepat mungkin, supaya penyakit bisa pulih tanpa menimbulkan kecacatan. Paling enggak catat lebih lanjut. Ada 3 hal menurut WHO yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam deteksi dini. Yang pertama, perubahan biokimiawi dan morfologis yang dapat diukur melalui analisis laboratorium. Yang kedua, perubahan kondisi fisik dan sistem tubuh yang dapat dinilai melalui pemeriksaan fisik laboratorium. Yang ketiga, perubahan kesehatan umum yang dapat dinilai dari riwayat medis. Selain itu, ada beberapa pencegahan lain yang dapat ditempuh, yaitu pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan sebelum penempatan, pemeriksaan kesehatan berkala, Selanjutnya, untuk memastikan program kesehatan kerja berjalan dengan baik, perlu adanya program kesehatan kerja. Berikut merupakan beberapa program kesehatan kerja. Yang pertama ada surveillance kesehatan kerja. Surveillance kesehatan kerja adalah suatu proses pengamatan secara terus-menerus dan sistematik terhadap kesehatan seluruh karyawan serta kondisi di lingkungan kerja yang meningkatkan resiko terjadinya penyakit akibat kerja, penyakit akibat hubungan kerja, dan kecelakaan akibat kerja. Dengan cara mengumpulkan data, analisis, dan penyebaran informasi, serta tindak lanjut upaya untuk menguraikan, memantau suatu peristiwa kesehatan sehingga dapat dilakukan pencegahan yang efektif. Tujuannya adalah tersedianya data atau informasi epidemiologi sebagai dasar penelitian kesehatan kerja dan manajemen kesehatan kerja untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan kerja, serta peningkatan kewaspadaan terhadap terjadinya penyakit akibat kerja, penyakit akibat hubungan kerja, dan kecelakaan kerja. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan kerja yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam menyesuaikan pekerjaan dengan tenaga kerja. Yang kedua ada melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan kerja yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Tujuannya juga dapat meningkatkan kesehatan badan,
kondisi mental dan kemampuan fisik tenaga kerja, memberi pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bagi tenaga kerja. Lalu ada pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja yang perusahaan dengan tenaga kerja yang mempunyai lebih dari 500 orang pekerja. Pelayan kesehatan berbentuk klinik dengan 1 orang dokter yang setiap hari berada di klinik tersebut. Perusahaan dengan tenaga kerja 200 sampai 500 orang dan tingkat bahayanya rendah. Pelayanan kesehatan berbentuk klinik dokter berpraktek tiap 2 hari sekali. Dan tenaga paramedis melayani setiap hari. Perusahaan dengan tenaga kerja berjumlah 200 sampai 500 orang dengan tingkat bahaya tinggi berpraktek setiap 1 hari sekali. Perusahaan dengan tenaga kerja berjumlah 100 sampai 200 orang dengan tingkat bahaya rendah, pelayanan kesehatan berbentuk klinik dokter berpraktek 3 hari sekali dan pelayanan paramedis setiap hari. Perusahaan dengan tenaga kerja berjumlah 100 sampai 200 orang dengan tingkat bahaya tinggi, pelayanan kesehatan seperti pada setiap 2 hari sekali dan tenaga paramedis melayani setiap hari. Perusahaan dengan tenaga kerja berjumlah kurang dari 100 orang, pelayanan kesehatan diselenggarakan bersama pengurus perusahaan lainnya. Jadi seperti digabung gitu. Lalu ada pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ditujukan bagi yang akan dipekerjakan maupun yang telah berstatus sebagai tenaga kerja. Usaha pemeriksaan kesehatan tenaga kerja akan menunjang tujuan dari kesehatan kerja, yaitu meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial para tenaga kerja di semua lapangan pekerjaan sehingga efisiensi dan produktivitas yang tinggi dapat dicapai. Dapat mencegah terjadinya gangguan-gangguan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi-kondisi saat bekerja. Melindungi tenaga kerja dari pekerjaannya terhadap faktor-faktor yang dapat membahayakan para tenaga kerja. Menempatkan setiap tenaga kerja dalam suatu lingkungan kerja yang sehat, yang bersih, dan sesuai dengan faal dan jiwanya, dengan perkataan lain menyesuaikan pekerjaan terhadap seseorang dan setiap orang dengan pekerjaannya. Seperti mereka harus merasa aman dan nyaman. Mencegah sejauh mungkin terjadinya kecelakaan kerja. Ini daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Mau tanya dong? Ya, boleh. Ya, silakan Dila. Mengapa diperlukan adanya pendidikan kesehatan kerja? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Dila. Ada yang mau bertanya lagi? Kita tampung dulu ya. Apa yang menjadi pemicu kelalaian dalam kesehatan kerja? Maaf, bisa diulangi dengan menyebutkan namanya dulu. Oh iya, perkenalkan nama saya Firanda Sinta. Saya akan bertanya, apa yang menjadi pemicu kelalaian dalam kesehatan kerja? Terima kasih. Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Tata. Jadi, pemicu kelalaian dalam kesehatan kerja itu bisa terjadi karena faktor biologis, bisa tertular dari pekerja yang lagi sakit ke pekerja yang lainnya. Nah, dari itu pencegahannya bisa imunisasi dengan memberikan vaksin atau suntikan, dan juga bisa istirahat di rumah dulu. Jadi bisa WFH, work from home dulu. Gimana, Tata? Sudah, terima kasih. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dila Rahma. Saya ulangi pertanyaannya. Mengapa diperlukan adanya pendidikan kesehatan kerja? Kenapa perlu adanya pendidikan kesehatan kerja? Karena pendidikan tersebut dapat berguna jika tenaga kerja memiliki pengetahuan dan kemampuan dapat mencegah kecelakaan kerja, mengembangkan konsep dan kebiasaan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Terus juga dapat memahami ancaman bahaya yang ada di tempat kerja dan sekitarnya. Terus dapat menggunakan pengetahuan tersebut yang didapatkan dari pendidikan, dapat mengetahui langkah dari pencegahan kecelakaan kerja. Seperti yang saya baca, menurut H.W. Heinrich, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Jadi, pelaksanaan diklat keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman. Begitu dia. Apa kurang jelas? Sudah jelas. Terima kasih kelompok 12. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa ada yang mau menambahkan? Jika tidak, saya akan menutup presentasi pada kesempatan ini. Oke, baik. Sekian dari kami. Semoga presentasi hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.